Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas gambar anak-anak lagi yang ternyata memiliki cerita yang mengerikan. Gambar-gambar ini mungkin bahkan lebih disturbing dari sebelumnya. Pastikan kalian nonton hingga akhir dan bersiaplah. Guys, konten kita yang gambar anak-anak dengan backstory mengerikan ternyata mendapat sambutan yang cukup baik. Terima kasih pada kalian yang sudah mendukung konten ini. Semoga kita bisa terus memberikan cerita-cerita horor atau kisah nyata lainnya untuk menemani hari dan malam kalian. Di episode kali ini kita akan membahas gambar lainnya yang dibuat oleh anak-anak yang ternyata memiliki cerita yang creepy. Gambar-gambar berikut masih dari channel YouTube Mr. Nightmare, dan jika kalian ingin menonton video aslinya, kalian bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke gambar yang pertama. Ini adalah gambar pertama yang akan kita bahas. Udah sangat mengerikan bukan? Seorang anak bisa membuat gambar se-disturbing ini. Sulit dipercaya banget. Gambar yang pertama ini dikirim oleh seorang ayah dari Amerika Serikat bernama Jeremy. Saat dia mengirim gambar ini, untungnya tidak ada hal yang buruk terjadi karena gambar yang dibuat oleh anaknya benar-benar di luar nalar. Pada saat itu, Jeremy tinggal di sebuah rumah bersama ketiga anaknya yang bisa dibilang masih kecil. Tidak diketahui apakah Jeremy masih bersama istrinya atau dia hanya tinggal tanpa seorang istri. Yang pasti, hal ini tidak dijelaskan dalam email yang dikirim pada Mr. Nightmare. Yang tertulis di sana justru adalah ibu dari Jeremy yang selalu datang untuk membantu menjaga ketiga anaknya. Namanya adalah Oma Claire. Jadi ketiga anak dari Jeremy punya nenek ya, namanya adalah Claire. Nah, menurut pemaparan dari Jeremy, Claire ini adalah sosok nenek yang penyayang. Ya, layaknya setiap nenek yang ada di dunia ini. Dia pasti sangat menyayangi cucu-cucunya. Tapi, Oma Claire ini emang orangnya tuh bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, alias tegas. Saat dia mengetahui bahwa anak atau cucunya melakukan kesalahan, pasti dia akan tegur. Tidak memandang ini anaknya atau ini cucunya. Pokoknya ya kalau salah ya salah, kalau benar ya diapresiasi gitu. Nah, siapa sangka bahwa sikapnya yang tegas ini hampir saja membawanya pada sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi, Jeremy ini kan tadi punya 3 anak ya. Nah, yang ditulis di emailnya hanya si bungsu yang berusia 7 tahun bernama Tom. Layaknya anak laki-laki pada umumnya, Tom ini sangat menikmati waktu saat bermain, namun terkadang dia kelewatan. Jadi ternyata Tom ini adalah seorang anak yang troublemaker, alias si pembuat masalah, alias nakal banget. Bahkan Claire sendiri yang sering ngebantu buat ngejagain anak-anaknya Jeremy mengaku kewalahan jika harus menjaga Tom. Karena Tom ini tuh anaknya aktif banget dan suka berantakin barang-barang. Jadi kalaupun ada suatu ruangan yang udah bersih, udah bener gitu ya, Tom ini pasti selalu datang buat ngacak-ngacakin lagi. Nah, karena kenakalannya ini, Claire sebagai nenek yang selalu menjaga, terkadang suka ngebentak si Tom. Kadang sampai bikin Tom ini tuh nangis kejer karena dimarahin dan dihukum sama Claire. Bahkan suatu hari, Claire ini pernah mengurung Tom di sebuah lemari di kamarnya Tom karena Tom ini kedapatan memukul saudaranya sendiri. Pada saat itu, Tom dan saudaranya rebutan makanan yang ada di freezer dan berakhir dengan Tom yang memukul saudaranya itu. Akhirnya Claire menghukum Tom untuk mengurung diri di lemari untuk beberapa saat. Nah, waktu itu Jeremy lagi nggak ada di rumah. Jadi dia sebenarnya nggak tahu kronologi bagaimana si Tom ini bisa dihukum seperti itu. Jeremy percaya pada pengakuan ibunya karena dia sendiri tahu bahwa Tom ini memang anak yang sangat-sangat nakal. Hingga pada akhirnya Jeremy mendatangi Tom yang masih terkurung di lemari. Itu durasinya nggak lama ya guys dikurungnya, cuma beberapa menit aja, jadi nggak sampai yang berjam-jam gitu. Nah, pas Jeremy menemui Tom di lemari, Jeremy tuh ngerasa kayak ada yang aneh gitu saat melihat si Tom ini. Dia mengira Tom akan menangis atau ngamuk gitu, tapi ini enggak, dia malah senyum. Dan senyumnya tuh kayak orang yang puas gitu. Nah, di sana Jeremy juga melihat ada alat-alat gambar seperti krayon dan buku gambar yang ternyata selama dihukum di dalam lemari, Jeremy ini tuh ngegambar guys. Kirain bakal menggambar sesuatu yang menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, namun yang dia bikin adalah gambar yang tadi kita tunjukkan di awal. Gambar ini. Di sini terlihat bahwa ada seseorang yang sedang digantung dan dengan jelas di sana dituliskan grandma alias nenek. Anak yang baru berusia 7 tahun bisa menggambar hal semacam ini sangat mengerikan ya. Di sana juga ada gambar dengan tulisan "You guys" yang katanya itu merujuk pada Jeremy dan istrinya. Jadi mungkin di sini ya Jeremy itu sebenarnya tinggal sama istrinya berarti ya.
Di gambar itu ada orang tua dari Jeremy yaitu Claire yang digantung dengan sebuah tali, dan di sana ada anak kecil yang diklaim bahwa itu adalah Tom sendiri. Jeremy mengerti bahwa ini adalah bentuk kekesalan dan kekecewaan dari Tom pada sang nenek, tapi ini dirasa sangat berlebihan. Gambar yang dia buat tidak seperti gambar yang dibuat oleh anak 7 tahun, lebih ke seorang psycho, ya nggak sih? Pada saat itu gambarnya tidak ditunjukkan pada Claire. Jeremy memilih untuk menyimpannya dan akhirnya dikirim ke Mr. Nightmare hingga jadilah konten yang seru ini. Keesokan paginya saat semua orang sarapan, Tom langsung memaki Claire. Wah, pokoknya semua kata-kata kasar keluar dari mulutnya Tom. Tom bahkan bersumpah bahwa dia akan membunuh neneknya sendiri. Suasana sarapan berubah menjadi chaos karena yang lainnya juga takut dan keganggu dengan sikap Tom. Di sini Claire marah lagi ya, dan dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Selama beberapa hari Claire tidak datang ke rumah Jeremy. Ini digunakan oleh Jeremy untuk membawa Tom ke psikiater anak dan menjalani serangkaian terapi sebagai penghalang dari sifat arogansi dan nekat yang dimiliki oleh Tom. Gila sih, anak yang baru berusia 7 tahun bisa mikir ke arah sana, layaknya seorang pembunuh dengan rencana-rencana yang matang. Kisah nyata kali ini datang dari seorang remaja perempuan bernama Tracy yang baru berusia 14 tahun. Dan ini adalah gambar yang dia kirim. Terlihat ada beberapa orang di meja makan, tapi ada sosok hitam menyertai mereka. Pada saat mengirim email ini pada Mr. Nightmare, Tracy ini memiliki seorang adik laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Namun, untuk mempermudah penamaan, kita sebut saja nama adik dari Tracy ini adalah Danny. Nah, sebenarnya tidak ada yang aneh dengan kehidupan Danny. Dia seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Waktu yang dia punya dihabiskan untuk bermain, sekolah, dan bermain lagi. Emang kebanyakan main sih, apalagi saat kejadian ini berlangsung, emang lagi summer break alias lagi libur. Jadi Danny lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan melakukan banyak aktivitas. Salah satunya adalah menggambar. Pada awalnya memang tidak ada yang aneh dengan gambar yang dibuat oleh Danny. Ya biasa aja gitu, gambar random aja sebisa dia gitu. Nah, karena Tracy ini adalah kakak satu-satunya, Tracy ini tuh merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Danny. Jadi kalau misalnya dia lihat orang tuanya lagi kerepotan ngurusin Danny, biasanya ya Tracy ngajak main gitu si Danny. Anak baik ya si Tracy ini. Namun suatu hari, Tracy sempat dibingungkan dengan temuan aneh di kamarnya Danny. Pada siang itu Danny seperti biasa lagi main di kamarnya, orang tua Tracy juga emang lagi nggak ada di rumah dan Tracy ditugaskan untuk menjaga Danny. Nah, sebagai seorang kakak, sesekali Tracy ini datanglah ya ke kamarnya Danny untuk memastikan bahwa Danny masih ada di kamar dalam kondisi baik-baik saja. Awalnya aman-aman saja, tidak ada yang mencurigakan, hingga pada akhirnya Tracy notice kalau sedari tadi Danny itu main dengan terus mengunyah permen. Dan Tracy juga notice kalau ada beberapa bekas bungkus permen di lantai. Unik, bungkusnya itu warna hijau kayak gini dan ada tulisan bahwa itu adalah permen rasa apel. Memang terlihat seperti permen biasa ya, tapi yang bikin Tracy merinding adalah itu permen dari siapa? Karena keluarganya tuh nggak pernah beli permen kayak gitu. Tadinya dia mikir oh mungkin dari temannya kali, tapi itu juga nggak mungkin. Karena kan tadi dia tuh lagi libur sekolah. Jadi Danny tuh lebih banyak di rumah, nggak kemana-mana. Nggak mungkin dia ketemu sama teman-temannya. Apalagi kan hari ini dia emang full di rumah, dijagain sama Tracy. Kok bisa-bisanya dia dapet permen kayak gitu? Dari mana coba? Tracy sempat nanyain ke Danny, tapi di sini nih yang bikin Tracy makin merinding. Katanya, orang yang ngasih permen ini nyuruh Danny untuk tidak memberitahu siapapun orang yang telah memberi permen itu. Tracy langsung terdiam, sementara Danny yang masih ngemut permen ini ya lanjut main aja kayak gak ada yang aneh gitu. Ya namanya juga anak-anak sih ya. Pokoknya di sini Tracy ngambil bungkusan permen itu mau ditanyain ke orang tuanya. Malam harinya bener tuh, Tracy membawa bungkusan permen itu untuk ditanyakan pada orang tuanya. Dan beneran, orang tuanya juga panik. Mereka sama sekali tidak pernah membeli permen warna hijau yang ditunjukkan oleh Tracy. Tidak ada seorang pun yang ada di dalam rumah yang membeli permen itu. Panik lah, dari mana Danny bisa dapetin permen itu? Takutnya itu dari orang asing yang emang ada niat jahat atau gimana gitu ya. Ya udah, orang tua Danny langsung nanyain secara baik-baik ke Danny, di mana sih dia dapetin permen hijau itu? Dan jawabannya sama, Danny tidak mau menjawab karena orang yang memberi permen itu yang melarang Danny memberitahu siapapun siapa yang telah memberi permen itu. Walaupun gak tahu siapa, tapi orang tua Danny udah bisa menyimpulkan bahwa emang ada orang nih yang sengaja ngasih Danny permen. Nah, saat nanyain itu, Tracy melihat ke arah sekitar kamarnya hingga akhirnya dia menemukan gambar yang tadi kita show di awal.
Di gambar ini, Tracy bisa mengenali semua orang yang ada di dalam gambar itu. Ada 4 orang di sana dan Tracy tahu orang-orang itu. Ada ayah, ada ibunya, ada Tracy, dan juga Danny sendiri. Bahkan di sana ada anjing dan kucing milik mereka yang digambar secara detail. Namun di sana ada satu orang atau satu sosok lain yang berada di belakang Tracy. Sosoknya digambar warna hitam dengan rambut keriting warna merah. Sosok itu sangat mencolok di antara yang lain. Seolah Danny menggambar ini untuk memberitahu Tracy dan orang tuanya bahwa ada orang lain di rumah mereka. Gambar ini pun Tracy berikan kepada orang tuanya dan mereka juga shock melihat gambar itu. Akhirnya mereka mencoba untuk menanyakan hal ini, apakah orang yang selalu memberi permen hijau padanya adalah orang yang ada di dalam gambar itu. Dan tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, Danny mengangguk. Dia mengangguk pelan, namun ini mengonfirmasi bahwa ada seseorang yang selama ini mendekati Danny. Di titik ini, Tracy dan kedua orang tuanya lebih ketat lagi menjaga Danny. Nah, puncak dari kejadian ini adalah saat malam hari setelah kejadian ini berlalu beberapa hari. Pada malam itu, Tracy sengaja tidak menutup pintu kamarnya supaya bisa dengan mudah kalau misalnya dengan aktivitas di kamarnya Danny. Jadi kamar Danny dan Tracy ini tuh kan emang hadap-hadapan gitu ya, dipisahkan oleh pintu dan lorong aja. Nah, malam itu Tracy dan Danny sama-sama dibuka tuh pintunya. Dan ini emang udah dilakukan selama beberapa hari. Tidak terjadi apa-apa kecuali di malam itu. Pada malam itu, Tracy yang sudah tertidur terbangun karena ada suara ngobrol di kamarnya Danny. Suara ngobrolnya tuh kedengeran jelas banget, kayak ada sosok laki-laki dewasa karena suaranya tuh ya ngebas banget, berat gitu. Setelah beberapa saat memastikan, Tracy langsung menghampiri Danny di kamarnya dan betapa kagetnya dia saat melihat Danny lagi berdiri ngobrol di depan jendela. Dan dari luar dia bisa melihat sosok entah itu manusia atau hantu, pokoknya dia sedang berdiri pakai hoodie dengan kondisi jendela yang terbuka. Melihat penampakan yang sedemikian mengerikan, Tracy langsung teriak dan akhirnya membangunkan kedua orang tuanya dan tentu saja membuat Danny menangis karena kaget. Sosok di balik jendela itu katanya langsung lari, langsung kabur, sementara orang tua mereka datang. Tracy langsung bilang bahwa dia melihat ada seseorang yang berdiri di dekat jendela dan mengajak Danny mengobrol. Orang tuanya langsung cek ke halaman rumah, termasuk di dalam rumah juga ya, tapi mereka tidak menemukan apapun. Malam itu lantas berakhir dengan penuh kekhawatiran. Keesokan harinya, orang tua Tracy langsung melapor pada pihak berwajib akan adanya orang asing di dekat rumah mereka. Polisi langsung datang melakukan interogasi dan menanyakan lebih dalam pada Danny. Awalnya Danny sama juga ya tidak mau memberitahu siapa orang itu. Namun pada akhirnya setelah dibujuk beberapa kali yang tentunya dengan treatment pendekatan pada anak-anak, Danny akhirnya mengaku bahwa itu adalah memang manusia, seorang pria yang dia temui ketika lagi bermain di halaman rumah. Katanya waktu itu, Danny lagi main sepedaan sendirian di halaman rumah. Kemudian pria ini datang memberinya permen warna hijau. Dan pada saat itu pria ini tuh menanyakan di mana kamarnya Danny. Nah, Danny refleks menunjukkan kamarnya yang memang langsung berbatasan dengan halaman rumah. Nah, sejak saat itu pria ini selalu datang memberi permen warna hijau. Polisi bersyukur karena kejadian ini tidak menjadi lebih buruk ya, karena apa yang terjadi pada Danny bisa jadi adalah awal mula dari kasus penculikan. Oke guys, itu dia 2 gambar yang dibuat oleh anak-anak dengan backstory yang mengerikan. Jujur ini lebih merinding sih karena ini berhubungan dengan manusia beneran gitu, yang ya bisa menyakiti kita dengan secara langsung. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nontolagi Channel berikutnya.